Halo sobatku, jumpa lagi dengan saya Dr. Yohana dalam acara podcast Bincang Asik Sobatku dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Sobatku tentu masih ingat jika di episode podcast ketiga kemarin kita sudah membahas nih terkait dengan BTS. Apa itu BTS? Kepanjangannya adalah Back to School. Nah, di podcast kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan tips dan trik mempersiapkan mental anak untuk kembali lagi bersekolah secara onsite. Bagi para sobatku yang kemarin mungkin belum sempat untuk menyimak episode Bincang Asik dengan topik BTS, nanti bisa klik link di bawah ini ya. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh seorang narasumber, seorang psikolog klinis. Selamat pagi, Miss Fabiola Audrey, yang biasa dipanggil anak-anak dengan sebutan Miss Ola. Selamat pagi Miss Ola. Selamat pagi Dr. Yohana. Apa kabar Miss? Baik, baik. Salam sehat Dr. Yohana. Okay. Dr. Yohana gimana? Sobatku di rumah semoga juga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Iya, stay happy and stay healthy betul. Miss. Oke, mungkin bisa perkenalan sedikit nih Miss Ola kepada sobatku. Oke, perkenalkan sobatku. Nama saya Fabiola Audrey Nayawan. Saya seorang psikolog klinis dan sudah bertugas di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru sejak tahun 2017. Memang saya lebih banyaknya di area tumbuh kembang anak-anak. Jadi hampir setiap hari ketemunya dengan anak-anak ya Dokter Yo ya. Makanya awet muda ya Miss. Puji Tuhan kalau awet muda dok. Jadi apa ya, kalau di tumbuh kembang memang ketemunya sama anak-anak yang berkebutuhan khusus atau mungkin orang tua yang ingin konsultasi soal anaknya aja sih, seperti itu Dokter Yohana. Ya, jadi bagi para orang tua yang mungkin pengen nanya-nanya nih anaknya ini kok sering rewel terus kalau di rumah gitu ya Miss, itu juga bisa ya Miss Ola ya. Silakan boleh banget. Datang langsung ke unit tumbuh kembang di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Nah, terkait dengan sekolah yang saat ini sudah mulai banyak yang buka lagi nih Miss. Ya memang karena angka kasus COVID juga semakin menurun dan harapannya juga ke depan tidak akan ada gelombang yang baru lagi ya Miss. Yeah. Supaya anak-anak ini juga bisa lebih nyaman untuk kembali lagi bersekolah gitu. Karena tidak terasa anak-anak ini ternyata sudah cukup lama ya Miss. Sekolahnya itu hanya natap layar laptop. Betul. Atau layar HP gitu. Bahkan hampir 2 tahun nih. Ya, hampir 2 tahun ini ya. Nah, itu kan cukup panjang ya waktunya. Dan selama online ini saya sudah banyak sekali mendapat pertanyaan nih Miss dari para orang tua. Mungkin sebagian juga termasuknya curhatan kali ya Miss. Terutama mungkin bagi para mama-mama ini Miss yang biasanya sering curhat tentang anak-anaknya gitu ya. Nah, selama online ini kebanyakan mereka mengeluh kalau anak-anak ini belajarnya nggak fokus. Ada juga yang layarnya sih ada layar laptop gitu nyala, tapi nyalanya itu ternyata game. Iya, betul banget itu Dok ya. Atau ada lagi yang ternyata kalau dilihat mamahnya bukanya WhatsApp. Atau ada lagi yang sudah SMP gitu Miss, bukanya Instagram gitu, bukan wajah gurunya yang tampil di layar, wajah artis Korea gitu Miss. Kan sekarang anak-anak itu pada gandrung dengan K-pop. Bener banget. Nah, mungkin kalau dari pengalaman Miss Ola nih selama online ini yang banyak dikeluhkan orang tua, apakah sama atau ada lainnya yang bahkan lebih banyak lagi nih Miss keluhannya? Gimana Miss? Nah, untuk keluhan yang banyak disampaikan oleh orang tua pasien gitu ya Dokter Yohana ya. Yang pertama, yang paling sering adalah kok anakku males belajar ya sekarang ya. Nah, itu. Jadi tampak kalau motivasi belajarnya mulai menurun. Nah, lalu selain itu daya juangnya. Jadi ketika menghadapi kesulitan itu anak-anak cenderung yang gampang menyerah. Nah, ini kita juga perlu evaluasi lagi Dokter Yohana. Apakah memang ini sepenuhnya karena anak-anak gitu ya? Kalau kita mau melihat masalah dari anak-anak, kita juga perlu evaluasi atau lihat kembali bagaimana pola yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Nah, tanpa disadari, orang tua anak-anak sekolah di rumah, itu orang tua apa? Ikut belajar. Nah, saat ikut belajar, kitanya sebagai orang tua yang berambisi. Wah, ini mumpung anakku di rumah, aku bisa mendampingi. Betul. Gitu ya Miss. Aku bisa mendampingi, aku harus hadir 100%, tapi itu yang over kadang-kadang. Jadi kita bisa sebutnya overstimulasi.
Nah, jadi malah kok anakku nggak bisa, yang penting tugasnya pokoknya anakku selesai. Nilai. Benar, pokoknya dapat nilai. Tugasnya selesai, akhirnya yang ngerjain siapa? Orang tuanya. Nah, anak-anak terbiasa dengan hal seperti ini, jadilah ketika ada tugas ya udah ada mamaku yang ngerjain, ada papaku, ada pengasuhku yang ngerjain, ya sudah pasti motivasinya semakin turun. Nah, selain motivasi dan daya juang, ini anak-anak juga banyak mengeluhkan apa? Soal adaptasi sosial, gitu ya. Kok ketemu sama orang baru kok takut ya? Kok kalau diajak keluar tuh suruh salaman sama saudara mungkin yang sudah jarang ketemu, kan sekarang mungkin sudah mulai pada berani untuk ketemu sama saudara gitu ya Dok ya. Itu ketemu mereka pada takut. Nah, jadi itu takutnya sama saudara aja takut, apalagi ketika nanti dia harus bersekolah, itu pasti sebuah tantangan besar untuk anak dan untuk orang tua. Seperti itu. Apalagi nih Miss, buat yang masuk playgroup gitu ya, atau yang kemarin harusnya 2 tahun yang lalu baru mulai masuk playgroup gitu, ternyata online selama 2 tahun, tiba-tiba harus masuk ke TK, dimana ketemu lingkungan baru, teman-temannya banyak, dari yang 2 tahun lebih banyak stay at home, nggak ketemu banyak orang, belum lagi guru-gurunya juga banyak dan baru gitu ya Miss. Iya, dan bisa juga karena gini seperti Dokter Riana, kayak di rumah mungkin mamahnya kalem gitu ya. Kalau kita sama anak-anak di sekolah kan biasanya kita harus heboh biar mereka tertarik. Nah, anak-anak tidak terbiasa dengan hebohnya, takut. Kita berusaha mendekat dengan membangun suasana yang fun, ternyata anak-anak malah menangkapnya bukan fun-nya, tapi malah takut karena terlalu heboh gitu, malah jadi tampak mengerikan gitu ya untuk anak-anak. Nah, itu yang jadi masalah juga. Makanya kenapa banyak anak-anak sekarang yang mulai masuk sekolah itu mamahnya datang ke kita gitu ya. Gimana sih caranya untuk mempersiapkan anakku sebelum sekolah? Aku harus seperti apa? Jadi saya cukup apresiasi ya untuk pasien-pasien atau orang tua zaman sekarang itu cukup mereka aware dengan gitu ya, kondisi anak gitu, dan ada preparation ya Miss untuk mempersiapkan mental anak ya sebelum kembali bersekolah. Gitu. Nah, mungkin terkait dengan lamanya periode yang kemarin sempat mau nggak mau memang harus online, ini mungkin anak-anak ini sudah terbentuk dengan kenyamanannya online ya Miss. Kalau biasanya dulu bangun kesiangan gitu kan udah takut ya, udah lari-lari ke kamar mandi, cepetan mandi, takut disetrap guru lah kalau dulu. Nah, kalau online mau bangun kesiangan juga nggak apa-apa Miss, anaknya kan santai. Bahkan nggak mandi, tinggal ganti baju seragam aja, kadang-kadang yang diganti atasnya doang nih, bawahnya masih pakai celana. Terus ngadep laptop udah absen aman gitu ya Miss. Nah, ini mungkin memang menjadi tantangan tersendiri ya untuk saat kembali lagi bersekolah, di mana pagi-pagi nih biasanya ada drama gitu ribet-ribetnya gitu ya, ribet-ribet bangunin anak sekolah, drama di suruh sarapan pagi gitu ya. Hari itu ya biasanya kalau mama-mama. Nah, mungkin kalau dari Miss Ola sendiri nih, ada hal-hal apa sih yang bisa kita antisipasi atau kita persiapkan sebelum anak-anak kita ini kembali lagi bersekolah secara onsite? Gimana Miss? Yang bisa diantisipasi paling nggak jadi bayangan gitu ya Dokter Yohana ya. Apalagi kalau anak-anak yang di usia 3 tahun gitu ya, biasanya sudah mulai mau dimasukkan ke playgroup. Nah, itu kita harus antisipasinya apa? Pertama, anak pasti menangis gitu ya. Menangis ketika harus dipisahkan dari orang tuanya itu wajar. Nah, ketika mereka dipisahkan dari orang tuanya, harus masuk sekolah sendiri. Nah, itu wajar. Mungkin kalau untuk persiapannya masih bisa lah kita gendong gitu ya. Tapi kalau untuk mulai sudah di tempat, sudah mulai di sekolah, itu rata-rata anak-anak akan menolak untuk terpisah dari orang tuanya sama orang baru. Nah, hal ini juga perlu diwaspadai gitu ya. Memang wajar tapi perlu diwaspadai. Atau bahkan selain menangis, ada anak yang juga munculnya apa? Tantrum, gulung-gulung di sana. Kok sudah aku suruh pisah sama mamaku, mulai dramanya mulai muncul gitu ya. Drama di rumah sampai di sekolah juga drama masih lagi. Kebawa gitu ya. Karena tekanan atau perubahannya cukup signifikan, betul. Dan anak-anak memang kalau kita lihat banyak yang bilang, anakku katanya kepingin sekolah nih, kepingin ketemu temen. Tapi ketika sudah di lapangan, mereka kok cenderungnya menolak. Nah, ini kenapa? Karena anak itu memiliki keinginan yang cukup besar untuk ketemu teman, tetapi belum didukung oleh
kesiapan mereka secara emosional juga. Nah, jadi kalau istilahnya kalau anak-anak masih ada konfliknya gitu Dok Yu. Kepinginnya apa, tapi ketika sudah dihadapkan di situasi itu, dia cenderung yang kok ternyata tidak sesuai, kok nggak sesuai dengan ekspektasiku. Nah, itu yang kadang itu cenderung mempengaruhi bagaimana sikap atau perilaku anak ketika akan memulai sekolah. Gitu. Nah, kalau memang ternyata anak ini seperti tadi, Miss, ribut gitu, pengen sekolah, pengen ketemu teman. Ternyata setelah sampai sekolah jadi nggak mau masuk, maunya gandeng mamahnya terus, bahkan diajak gurunya aja kadang-kadang juga masih nggak mau ya Miss kalau awal-awal. Nah, ini sebaiknya sikap orang tua ini seperti apa ya Miss? Nah, sikap orang tua perlu ini sih, kita harus mulai mengajarkan tentang komitmen gitu ya untuk anak-anak. Kan yang minta sekolah kan anak-anak juga. Nah, kita kenalkan dulu, oh yuk kita masuk, nggak apa-apa nanti sama Missnya di sekolah. Ada teman-temannya, mungkin kita di awal seminggu pertama masih diizinkan sama sekolah untuk nganterin sampai kelas. Baik. Nah, tapi lama-lama anak juga harus belajar untuk beradaptasi, karena kalau nanti dipolakan seperti ini terus, kita jadi orang tua yang susah gitu ya, harus masuk ke kelasnya terus lah, anak nggak mau dilepas seperti itu. Ya, jadi memang tetap ada masa transisinya gitu ya Miss ya. Betul. Nah, mungkin ini juga sebagai salah satu masukan mungkin Miss untuk pihak sekolah, kalau ada yang kebetulan guru atau kepala sekolah yang mendengarkan podcast kita nih, mungkin ini lebih pas untuk anak-anak yang usia playgroup atau TK gitu ya Miss. Playgroup bahwa selama seminggu awal mungkin ada toleransi untuk orang tuanya boleh mendampingi nih, daripada anaknya mogok nggak mau sekolah onsite gitu ya Miss. Betul. Iya, tapi kondisi mogok sekolah ini itu juga bisa dialami oleh anak-anak yang lebih besar, contohnya kayak SD. Nah, apalagi SD, mereka mungkin dulunya di TK ngertinya cuma main-main aja nih Dokter Yohana. Oh iya betul. Nah, ya kan sekarang masuk ke SD. Tiba-tiba masuk SD. Pelajarannya banyak. Harus nulis sendiri. Mulai. Nah, jadi kayak tantangannya juga terkait sama motivasinya juga. Mereka bisa jadi mogok sekolahnya bukan karena adaptasinya, tetapi karena ada tugas lain yang harus dikerjakan. Nah, selama ini mungkin kalau ada dikte, penugasan apa, mamanya yang bantuin dikte. Lah, sekarang aku harus mamanya yang bisikin gitu ya paling enggak ya. Sekarang dia harus berjuang sendiri di tempat yang baru, di tempat yang asing, ketemu gurunya cuman lewat layar gadget gitu ya, ketemu teman-temannya juga sebatas itulah. Sekarang dia harus interaksi langsung. Nah, itu pasti akan membawa yang namanya kecemasan pada anak. Nah, kecemasan pada anak itu bisa karena apa? Karena satu, ada perubahan yang signifikan. Atau, nah ini yang tadi saya bilang gitu ya, bagaimana peran orang tua itu sangat ngefek ke perkembangan emosi anak-anak. Bagaimana mereka bisa mengelola kecemasan itu sangat penting. Bisa dibayangkan ini Dokter Yohana, kalau orang tuanya gini, nih Nyo, nanti kalau mau sekolah, maskernya jangan dilepas ya, face shieldmu jangan dilepas ya, hand sanitizer cuci terus ya, pokoknya cuci terus. Kamu nggak boleh ya sampai pinjem pensil temenmu atau minjemin temenmu, jangan ya. Jadi anak itu bisa menyerap kekhawatiran dan kecemasan kita. Nah, karena di fase ini anak-anak masih menganggap rumah adalah situasi yang paling aman dan nyaman. Iya lah, ketika orang tua menggambarkan sebuah situasi yang apa ya, cukup mencekam ya untuk anak-anak, apalagi mungkin selama ini dengerin berita di TV tentang COVID seperti apa, atau bahkan punya pengalaman tersendiri tentang COVID, mungkin mereka pernah terjangkit COVID seperti itu. Nah, ini bisa menimbulkan kecemasan pada anak-anak. Jadi wajar ketika di kondisi seperti ini anak itu menolak untuk sekolah. Nah, jadi yang kami harapkan ketika kita mau mempersiapkan anak untuk sekolah, orang tua juga perlu untuk menjaga stabilitas emosinya juga. Jadi kalau bisa mengendalikan kecemasannya, karena anak itu cukup peka dalam menyerap kecemasan orang tua seperti itu. Jadi orang tuaku aja heboh, takut, apalagi aku harus kayak gimana. Nah, padahal di satu sisi kita sebagai orang tua memaksa, kamu berani ya. Nah, itu yang kadang jadi masalah juga seperti itu, Dokter Yohana. Baik. Ya, mungkin penjelasan dari Miss Ola ini sangat menarik ya bagi para sobatku. Nanti mungkin yang pengen nanya-nanya lebih lanjut nih Miss, bisa ya Miss, nanti boleh silahkan datang langsung nih ke unit tumbuh kembang Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru.
mungkin cuman konsultasi atau nanti ternyata butuh terapi lanjutan, kita juga bisa ya Miss ya? Juga bisa. Biasanya yang saya minta orang tua untuk evaluasi ketika 1 minggu paling enggak, kita toleransi untuk anak-anak belajar adaptasi itu paling enggak seminggu biasanya mereka mulai kikuk, belum mau sekolah, belum mau interaksi sama teman. Nah, sama gurunya. Itu juga kita beri toleransi seminggu. Semisal seminggu ini kok masih seperti ini, nanti bisa langsung menghubungi unit tumbuh kembang untuk dibawa untuk konsultasi. Seperti itu. Baik. Nah, itu tadi para sobatku. Jadi kalau ada yang anak-anaknya ini mulai bersekolah kembali, kemudian setelah seminggu ternyata kok anak ini masih menunjukkan tingkat kecemasan atau mungkin ketakutan gitu ya Miss untuk bersekolah onsite. Nah, silahkan nanti sobatku bisa ketemu dengan Miss Ola di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Nah, mungkin terkait dengan anak-anak yang usianya lebih besar nih Miss. Kalau tadi kan yang masih playgroup TK SD itu kan mungkin bentuk penolakannya akan lebih ke tadi ya Miss, antara nggak mau bangun, pakai drama, kita harus ngoprak-ngoprak setiap pagi. Ayo bangun, ini udah jam berapa, belum mandi, belum makan gitu. Atau yang tadi tantrum gitu misalnya, nangis di gerbang sekolah gitu. Nah, masalahnya kalau yang sudah gede nih Miss, yang udah usia SMP, ini kan bentuk frontalnya akan lebih besar ya biasanya. Udah bisa bantah, udah bisa ngeyel nih. Betul. Udah merasa bahwa dia punya hak untuk menentukan aku ini mau sekolah onsite atau online gitu. Bahkan mereka sudah paham nih kalau orang tua saat ini kan masih dibebaskan untuk memilih ya Miss. Betul. Kalau memang orang tua masih merasa lebih nyaman dengan sekolah online, ya silahkan dilanjutkan dengan online. Nah, biasanya untuk anak-anak yang SMP SMA ini justru mereka akan menggunakan ini sebagai alasan melanjutkan sekolah secara online nih. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini mungkin ada tipsnya gimana Miss? Ini yang kita juga harus lihat lagi gitu ya. Karena kalau untuk anak-anak remaja itu masih bisa kita bilang peralihan antara anak ke dewasa. SMP SMA itu kita bilang sebagai remaja. At least usianya mulai 12-13 tahun tuh sudah bisa kita bilang sebagai remaja awal. Nah, ini ada beberapa karakter Dokter Yohana. Ya, yang pertama ada anak yang memberontak, gitu kan, memberontak. Ada juga yang nggak kelihatan ini Dokter Yohana responnya, reaksinya gitu ya. Nggak langsung bantah, nggak langsung bantah, gitu. Tapi sesak nafas Dokter Yohana. Nah, sesak nafas, merasa deg-degan, mimpi buruk. Wah, ini yang lebih lebih butuh usaha untuk menyelesaikan kecemasannya. Nah, kalau untuk seperti tadi yang Dokter Yohana berikan contoh kasus membantah, memberontak gitu ya, itu masih kita bisa ajak dia untuk diskusi pelan-pelan. Kita ajak untuk diskusi pelan-pelan, karena kalau untuk remaja, kita udah nggak bisa lagi memposisikan mereka seperti anak-anak yang digotong langsung dibawa gitu ya. Ini masih harus mulai udah bisa digendong nih. Betul, sudah kuat ya kita ngeremun kalah besar ya Dokter Yohana ya. Gitu, jadi kita butuh untuk apa? Kita adakan diskusi, kita tanyakan ke mereka, kenapa nggak mau sekolah? Apa yang mengganggumu? Apa yang membuatmu enggan untuk berangkat ke sekolah? Atau jangan-jangan mungkin dia bingung caranya untuk memulai lagi interaksi sosial gitu ya, atau mungkin tidak terbiasa dengan yang namanya tekanan, mungkin di rumah terbiasa dibebaskan, semua dia, sedangkan di sekolah kan ada tuntutan, ada aturan lah. Terkadang remaja mulai menolak gitu. Tapi kalau untuk beberapa kasus yang paling sering dijumpai kalau memberontak itu minim gitu ya, banyak tapi tidak sebanyak kasus yang tadi saya sebutkan yang gitu Miss. Iya, lebih banyak yang psikosomatis Dokter Yohana. Nah, ini rujukan dari dokter-dokter spesialis lainnya cukup banyak gitu ya. Jadi tiba-tiba sesak nafas, sakit perut gitu kan, lalu merasa deg-degan terus, kepalanya pusing, atau bahkan ada yang mulai muncul mimpi buruk. Nah, berarti apa? Ini anak-anak cenderung kurang untuk diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya. Nah, makanya kenapa kalau untuk anak-anak yang memberontak, mereka cenderung secara fisiknya tidak terdampak gitu ya, tidak ada psikosomatisnya. Tetapi kalau anak-anak yang cenderung diam atau mungkin relasi dengan keluarga kurang terbuka, kurang ada kedekatan, itu bisa memicu yang namanya
psikosomatis itu tadi. Ya. Jadi reaksi dari anak-anak yang menolak sekolah tuh banyak sekali, betul. Variasinya ya. Variasinya, bahkan dulu pengalaman kami ada yang anak tuh potong rambutnya sendiri pun juga ada gitu. Jadi ya memang unik ya. Itu kenapa manusia itu kan unik. Mulai dari kecil tuh sudah unik seperti itu. Bentuk protesnya bisa macam-macam. Lebar sekali gitu ya, Miss, ternyata. Iya. Nah, untuk yang bentuk protesnya sampai ke psikosomatis tadi, Miss. Ini untuk orang tua, ini sebaiknya apa sih, Miss, yang dilakukan? Nah, kalau untuk yang psikosomatis, pertama-tama kita pasti akan rujuknya untuk ke dokter anak dulu. Nah, biasanya kan kalau untuk usia remaja masih bisa masuk untuk ke dokter anak gitu ya. Nanti bisa ke dokter anak dulu, dilakukan pemeriksaan nih secara fisiknya. Ada gangguan atau enggak di area fisik. Jika tidak ditemukan gangguan di area fisik, biasanya dari dokter anak akan dirujuk untuk konsultasi dengan psikolog. Berarti ada sesuatu nih, kenapa? Kok misalkan setiap pagi sakit perut terus? Ya betul, kok setiap kali di depan ruang kelas kok selalu sesak nafas, padahal nggak ada riwayat asma. Nah, apakah memang itu sebagai bentuk psikosomatis ataukah manipulatif? Nah, itu yang kita juga harus hati-hati sebagai orang tua. Oh, ada lagi ya, Miss? Ada lagi. Ada lagi. Jadi, apa ya? Respon kita sebagai orang tua pun ketika kita tahu kalau anakku tiba-tiba, oh, kok sesak nafas, kok sakit, tetap tenang. Jangan panik. Jangan panik. Nah, karena ketika kita panik, anak akan tadi bisa menyerap. Wah, mamaku panik, papaku panik, berarti besok biar aku nggak sekolah, tak polakan seperti itu aja. Nah, itu yang juga orang tua harus hati-hati gitu. Harus bisa mengenali juga nih para sobatku ya, ternyata banyak sekali gejala dan apa ya, Miss, manifestasi mungkin ya dari penolakan mereka untuk kembali lagi bersekolah secara onsite gitu ya. Betul, karena anak-anak zaman sekarang beda sama zaman kita ya, Dokter Yohana ya. Kalau dulu kan baru diliatin aja udah takut. Iya, betul. Yang sekarang itu lebih kompleks sih kalau kita lihat seperti itu. Jadi orang tua juga harus mulai mengikuti perkembangan zaman sih, Dokter Yohana. Harus lebih banyak membaca ya, Miss. Sebagai orang tua, tips-tipsnya mungkin lebih banyak mendengarkan kayak kita nih, podcast edukasi, dapat wawasan baru gitu ya, Dokter Yohana ya. Biar benar-benar ngerti dari sumber yang terpercaya. Ternyata bahwa variasi psikis di anak-anak sampai di remaja ini macamnya banyak sekali gitu ya, Miss. Bahkan tadi ada yang sampai antara psikosomatis atau manipulatif ya, Miss. Itu juga apa ya? Itu juga ya, Dokter Yohana ya. Bedanya tipis, gejalanya sama ya, Miss. Tapi ternyata secara diagnosa itu bisa berbeda dan tentu saja tindak lanjutnya juga jadi berbeda juga ya, Miss. Pendekatan kita ke anak terkait diagnosa juga pasti berbeda seperti itu. Mungkin di awalnya ada yang psikosomatis benar, tetapi mereka melihat pola lama-lama berubah menjadi manipulatif juga bisa gitu ya. Karena itu tadi manusia itu kompleks dan unik, jadi pasti satu dan yang lain pasti akan berbeda. Dan apalagi untuk anak-anak nih, Miss, biasanya kan mereka cepat sekali untuk menangkap atau mencontoh ya. Nah, ini mungkin juga terkait dengan selama ini online, jadi banyak yang kayak tadi nih, Miss, nyambi-nyambi gitu, gurunya ngomong nggak didengerin, bukanya buka Google, buka WhatsApp dari temennya yang kirim berita-berita hoax dan segala macam gitu. Dimana mereka sendiri sebenarnya belum ngerti nih apa yang mereka baca ini beneran atau hoax gitu. Nah, ini mungkin juga sedikit banyak jadi berpengaruh juga ya, Miss, terhadap pola mereka untuk di sehari-harinya ya. Betul, pasti akan berpengaruh gitu ya. Jadi bagaimana sikap belajar itu juga pasti akan berubah. Nah, dari yang dulunya di sekolah masih gitu sekolah ya, terus setelah 2 tahun hampir 2 tahun online ini tetap pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan gitu ya, apalagi kalau mungkin di rumah kan settingnya nyaman ya buat anak-anak, pasti mungkin ada mereka bisa di tempat tidur. Nah, itu kan ketika bagaimana sikap kita duduk saat belajar, posisi sambil berbaring, itu pasti akan mempengaruhi ke motivasi. Itu ada pengaruhnya ya, Miss? Ada pengaruhnya gitu ya. Jadi kadang bisa dibayangin nih, nggak usah ke anak-anak. Mungkin kalau kita lagi baca buku atau baca apa,
baca HP aja deh, berita di HP sambil tiduran aja bisa ngantuk ya. Nah, apalagi anak-anak gitu kan, itu yang mereka bacanya pelajaran gitu. Nah, tambah males ya. Belum lagi kalau mungkin anak-anak di rumah punya adik. Ya. Kok lihat adikku kok boleh main, kok aku disuruh belajar, seakan-akan aku yang tersiksa sendiri. Iya, bener. Apalagi kalau jaraknya jauh nih sobatku, yang satu masih kecil gitu ya, ya memang belum usia untuk belajar beneran gitu ya, Miss. Belajarnya justru dengan bermain. Sedangkan kakaknya ya memang sudah usia sekolah yang memang harus benar-benar baca buku, ulangan dan lain-lain ya. Penugasan paper and pencil yang lebih banyak kan, seperti itu biasanya akan muncul iri juga, kok adikku seperti ini. Tentunya itu akan berdampak ke motivasi dan sikap belajarnya di rumah. Nah, jadi makanya kenapa ketika di rumah itu cenderung dia nyaman. Ketika dibawa ke sekolah, di mana dia harus duduk tegak dengerin gurunya, mungkin menjawab saat ditanya, ibaratnya mentalnya harus siaga, terus anak pasti akan menolak. Nah, karena apa, dia selama ini nyaman, ada yang bantu di rumah. Nah, itu yang juga harus mulai pelan-pelan harus mulai dilatih gitu. Betul. Ya, Miss. Oke. Nah, mungkin terkait dengan masih di seputar penolakan anak nih, Miss. Kalau tadi Miss Ola sempat menyinggung gitu, memang ada anak-anak yang seolah-olah dia merasa insecure gitu ya kalau pisah dari mamahnya gitu. Harus ke sekolah berjam-jam nggak ketemu mamahnya, sedangkan selama ini di rumah ya mamahnya ada di sebelahnya, mungkin bisa bantu nih kalau nggak mudeng sedikit mah ini apa. Atau kalau nggak bisa, kalau ketinggalan sedikit mamanya yang udah yang nulis gitu. Iya. Jadi mamanya jadi kayak ininya ya, yang ngawasin terus gitu ya. Nah, ini mungkin kalau dari sisi psikolog, apakah memang ada semacam diagnosa terkait dengan kondisi seperti ini gitu? Nah, ketika anak menolak untuk terpisah dari orang tuanya, takut bertemu dengan orang lain, atau mungkin cenderung merengek, berteriak gitu ya, emosinya cenderung meledak-ledak. Nah, ini bisa dikategorikan atau diindikasikan ke arah separation anxiety disorder atau kecemasan ketika harus berpisah. Nah, rata-rata anak-anak di usia ini wajar muncul, Dok, 3 tahun itu ya. Tetapi ketika jadi rentangnya biasanya usia berapa, Miss? Biasanya mulai dari 0 sampai 3 tahun. 0 sampai 3 tahun. 3 tahun itu wajar gitu ya, ketika muncul ini. Di awal harus dipisahkan. Makanya kenapa kalau di tumbuh kembang ketika ada mau konsultasi kan harus dipisahkan itu ya, Dokter Yohana. Wajar kalau anak nangis. Nah, tapi ketika orang tua membiasakan, aduh anakku nggak boleh nangis, ya anak tidak akan belajar untuk adaptasi. Ya? Betul. Ketika ini diteruskan polanya, anak merengek, kitanya udah bingung. Nanti ketika dia di usia 3 tahun dan ini masih berlanjut, ini akan berpengaruh ke sikap dia waktu sekolah. Bagaimana dia waktu sekolah, adaptasinya gimana, kemauan belajarnya tentunya juga kena, sama interaksi sosial. Jadi interaksi sosial tidak hanya sebatas dengan keluarga ya, tetapi bagaimana dia dengan teman dan dengan guru. Seperti itu. Jadi memang bisa dikatakan itu tadi, kecemasan berpisah pada anak, tapi masih dibilang wajar hingga usia 3 tahun. Jadi kalau mengantisipasi nih, Miss, atau mungkin kalau yang sekarang kebanyakan anak-anak juga mungkin akan bisa terkena ini juga ya, Miss. Setelah 2 tahun, nyaris 2 tahun mereka nyaman belajar di rumah, didampingi mungkin mamahnya atau neninya gitu. Kemudian tiba-tiba harus onsite lagi, nah ini juga bisa kena ini juga nggak, Miss? Meskipun dia udah berusia di atas 3 tahun? Bisa, masih bisa. Nah, ketika di atas 3 tahun tadi terindikasi ada separation anxiety disorder tadi, itu pasti akan berdampak ke akademisnya juga. Maka dari itu kenapa perlu dipersiapkan dulu ini sebelum mau sekolah, Dokter Yohana. Iya. Seperti itu. Jadi kalau lebih detail mungkin Miss Ola, separation anxiety disorder ini biasanya gejala-gejalanya yang tadi itu antara dia memang kalau masih usia TK ya dia akan lebih meluapkan dengan jelas gitu ya, Miss. Atau yang usia agak besar atau remaja tadi itu yang lebih psikosomatik tadi, iya. Ya, jadi karena gejala bisa banyak sekali, bisa banyak gitu ya. Bahkan pada beberapa anak yang mengalami separation anxiety disorder itu tadi,
bisa apa? Dia kepinginnya mamaku harus ada dalam pandangannya terus nih. Jadi ketika mamanya nggak ada, udah heboh. Mungkin kita tinggal mandi sebentar, anak sudah teriak-teriak. Itu juga bisa dikatakan sebagai separation anxiety disorder. Di rumah aja bisa secemas itu, apalagi ketika dia harus di sekolah. Nah, itu yang juga cukup cukup mengkhawatirkan ya untuk tumbuh kembang anak juga ya dok ya. Karena tumbuh kembang itu kan tidak hanya sebatas fisik, tapi bagaimana dia untuk keluar. Nah itu yang harus mulai dimatengin juga untuk anak-anak. Jadi sebenarnya penyebabnya untuk timbul separation anxiety ini apa aja ya Miss Ola? Nah, penyebabnya satu gitu ya. Ini mungkin minta maaf dulu sama orang tua dulu ya dokter Yohana ya. Kalau kita mau bilang anak itu dianggap bermasalah, pasti ada sesuatu di rumah. Entah dari pola asuhnya, entah bagaimana kita membiasakan dia. Nah, yang paling utama penyebabnya pasti pola asuh. Oh gitu. Ya, karena apa? Mungkin ada kebiasaan anaknya nangis sedikit, ngerengek sedikit, ya udah deh nggak usah. Nggak usah. Jadi kita cenderung memanjakan anak, nurutin. Nah, dan selalu dibuat nyaman. Ibarat anak itu seperti bola kristal yang nggak boleh kena tapak jari lah itu ya, nggak boleh kotor. Nah, ini yang membuat anak Anak akan menganggap dunia luar itu menyeramkan, sehingga wajar kalau dia merasa cemas. Karena buat aku yang bisa melindungi aku hanya orang tua, bapaknya, atau mungkin sama neninya juga bisa gitu kan. Nah, ini yang jadi masalah gitu ya dokter Hana. Pasti kita kejar pola asuhnya dulu. Nah, lalu kita lihat lagi apakah ada perubahan yang cukup signifikan nggak di rumah. Nah, mungkin kalau pandemi kayak gini kan perubahannya cukup drastis ya dokter Hana ya. Di sekolah yang dulu kita nggak usah pakai masker, kita mau main sama teman bebas bisa gitu sharing kan. Makanan juga ya Miss, kalau boleh sharing makanan gitu kan, pinjem-pinjeman barang, duduknya deket-deketan. Sekarang kan satu kelas mungkin cuma diisi separuh kelas ya kan, maksimal. Jaraknya jauh-jauh, mau ngobrol nggak bisa yang peluk-peluk. Nah, itu mereka tidak bisa mendapatkan itu. Kan udah dipesenin mamanya tadi nggak boleh lepas masker. Nah, nggak boleh lepas masker, nggak boleh nyenggol temennya. Nah, ini anak pasti juga akan ikut mulai khawatir. Nah, selama anak ini tidak mengalami kebutuhan khusus seperti dokter Hana ya, mereka pasti bisa menilai atau menganalisa situasi sosialnya seperti apa. Nah, pasti dia bisa menangkap gitu ya, ini ada apa? Apakah ini menyeramkan, ini berbahaya untukku? Itu anak-anak bisa menangkap itu. Jadi paling tidak penyebabnya ada 2 di situ. Itu mungkin penyebab besarnya gitu ya Miss. Betul. Jadi kalau ada anak yang ternyata menunjukkan gejala-gejala separation anxiety disorder ini, tindak lanjut sebagai orang tua ini sebaiknya seperti apa ya Miss Ola? Nah, misalkan kita sudah tahu kalau anak kita kok setiap kali mau tak tinggal selalu teriak-teriak, nangis-nangis, mungkin di awal teriak-teriaknya nangisnya nggak pakai air mata gitu ya dokter Yohana. Itu kita diemin dulu aja. Jadi kita bukan mengabaikan anaknya, tapi kita abaikan dulu ketika dia tantrum. Dia marah-marah, mukul-mukul misalkan, ekstrimnya seperti itu ya. Kita abaikan itu dulu. Tetapi kita amankan dia di tempat yang tidak membahayakan untuknya ataupun dengan orang lain. Karena kadang kalau anak lagi emosional kan ada yang banting badannya juga, ada yang menyerang. Nah, itu yang kita harus amankan itu. Nah, tetapi kalau misalkan ledakan atau luapan emosinya tidak se ekstrim tadi, tidak sampai tantrum, kita biarkan dulu dia untuk melepaskan emosi-emosi itu tadi. Dia mau nangis, ya nangis dulu. Kita sebagai orang tua mungkin boleh sebentar bilang, ya udah mau nangis dulu boleh. Kalau mau cerita diem dulu ya. Nah, nangis boleh, tapi mungkin dikasih waktu 5 menit nangisnya. Nah, anak juga pasti akan capek ya. Kan capek ya nangis di 5 menit itu panjang. 5 menit panjang, capek ya. 5 menit itu hingga akhirnya mungkin cuman air matanya udah nggak keluar dan sengguk-sengguknya aja. Nah, ketika sudah mulai seperti itu kita boleh tanyakan. Jadi kadang itu orang tua udah heboh duluan dokter Diana. Wah, anakku nangis, kamu kenapa? Kayak gitu kan. Padahal berikan dia kesempatan untuk tenang dulu. Sama kayak kita nih, mungkin kalau kita lagi nangis, lagi jengkel kita gitu diajak ngomong kan juga nggak bisa ya. Iya. Jadi biarkan dia tenang dulu. Jadi orang tua saya harap bisa lebih tenang dan sabar. Nah, jadi biarkan dia tenang dulu. Ketika dia tenang, baru kita mulai masuk pelan-pelan. Kenapa? Takut apa gitu kan? Di sekolah memang gurunya jahat, enggak toh, diajak main kan? Nah, nanti anak-anak akan sadar, oh iya ya kan di sekolah aku
nggak kenapa-napa. Waktu mau pulang sekolah, mama masih di sini kan, mama nggak ninggalin kamu pulang kan. Nah itu yang kadang kita perlu menyadarkan seperti itu. Dan yang perlu saya sampaikan ke orang tua adalah ketika berbicara dengan anak, sebisa mungkin gunakan kalimat yang sifatnya sederhana. Jadi jangan yang kompleks gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya gini, ada orang kan mama kan sayang sama kamu, mama nggak mungkin nih ninggalin kamu di sekolah nggak apa-apa, biar pinter belajar ya, nurut sama missnya di sekolah ya. Tapi jangan pegang-pegang. Anak itu cuma bisa menangkap 1, 2, 5 dari kata lah panjang yang disampaikan mamahnya gitu. Jadi kita perlu sampaikan yang sederhana. Ya, mungkin kamu takut besok tapi sekolah ya. Oh gitu aja. Iya, cukup seperti itu gitu ya. Jadi nggak usah yang panjang-panjang karena perkembangan kognitif anak belum sekompleks kita. Nah, kadang kita kalau ngomong sama lawan bicara kita yang ngomongnya panjang aja juga bingung ya Dokter Yana ya, apalagi kalau anak-anak gitu ya. Cuman butuhnya yang sifatnya real. Jadi jangan menggunakan kalimat-kalimat yang abstraksi. Mama kan sayang sama kamu, sayang yang kayak gimana anak aja bentuk sayangnya belum seperti tahu, apa nggak gitu tahu. Ya. Nggak ditangkap ya, Miss. Yang mereka pahami adalah kalau mamaku sayang ya aku nggak dipisahin. Iya. Kan seperti itu kalau anak-anak ya. Kalau mama sayang berarti harusnya nemenin aku dong di kelas gitu ya. Kan persepsi tentang sayang itu setiap ini berbeda. Nah itu yang kita harus batasi seperti itu. Nah mungkin sama juga kayak kalau kita seringkali baca di media sosial, Dokter Yana. Memang komunikasi dengan anak itu ada alirannya banyak gitu ya. Ada yang bilang hindari kata jangan, kata tidak. Iya, karena kalau ada yang bilang kalau dibilang jangan, ya itu malah yang dilakuin itu duluan gitu. Itu benar nggak sih, Mas? Nah, ini yang kita harus sesuaikan dengan tahap usianya juga, Dokter Yana. Kalau mungkin kita mau anak yang SMP, SMA gitu ya, kita mau pakai yang lebih abstrak, bisa. Menghindari kata jangan bisa. Tetapi kalau untuk anak usia 2-3 tahun atau mungkin SD awal sampai kelas 3 itu yang baru mereka harus yang hitam atau putih. Nah, kembali lagi kita sebelum ngobrol tentang anak kita harus refleksikan ke kita juga gitu ya. Kita sendiri kok diajak bicara yang area abu-abu, maksudnya apa sih ini gitu ya. Butuh kan ada sesuatu yang kita butuh yang hitam atau putih, iya, enggak. Iya. Nah, seperti itu. Apalagi anak-anak, dia hanya bisa membedakan ya atau tidak, boleh atau jangan. Pada beberapa kasus seperti itu. Jadi komunikasi dengan anak itu seni gitu ya. Jadi utama untuk mengantisipasi itu tadi separation anxiety disorder bisa dengan komunikasi dengan anak. Lalu kita juga diharapkan tidak menuntut anak gitu ya. Mama tuh kadang-kadang kamu sekolah sana loh, mama dulu naik sekolah tuh temennya banyak loh. Kan gitu ya. Jadi kita mengharapkan anak kita tuh seperti kita, temennya yang banyak. Padahal tiap anak punya karakter yang berbeda. Mungkin dia bisanya lebih sukanya berteman dengan 1-2 orang, nggak bisa yang kayak kita mungkin zaman dulu temennya banyak kesana kesini. Nah, pokoknya semua kelas kenal gitu ya. Nah itu kita jangan menuntut seperti itu dulu. Yang penting anak berani dulu ke sekolah, karena dia untuk memberanikan dirinya berangkat masuk ke gerbang sekolah itu sudah PR besar. Sudah luar biasa ya sebenarnya ya. Apalagi masih dituntut perubahan situasi. Nah masih dituntut untuk berteman dengan orang banyak, itu PR sih buat anak-anak. Dan kadang-kadang kita juga nuntutnya ini dalam waktu singkat gitu ya, Miss ya. Nggak sabar ini pulang ya. Ditanya, teman udah punya teman berapa nih hari ini? Nah, besoknya anaknya pulang, mamanya nanya lagi nih, temannya hari ini udah nambah belum non gitu. Betul. Jadi targetnya itu kita harus sesuaikan juga dengan kondisi anak seperti itu. Lalu yang penting juga orang tua diharapkan ketika mau sekolah malamnya kita coba beri gambaran dulu. Besok di sekolah kamu duduknya di meja yang nomor ini ya. Nanti alat tulismu ditaruh di sini. Kalau mau ngobrol sama teman boleh, tapi jangan jauh-jauh. Jangan deket-deket gitu ya. Nah, nanti sama missnya di sekolah sama bu guru, pak gurunya kalau ketemu disapa. Nanti duduk sendiri. Kalau bapak ibu guru lagi menjelaskan, coba didengarkan. Nanti dicatat ya. Kalau ada yang ketinggalan nggak apa-apa. Nanti mama tanyakan ke guru atau ke teman. Jadi paling tidak kita memberikan rasa aman itu yang bukan harus kita hadir di situ, tapi kita kenyamanan untuk anak yang mamaku meskipun aku dilepas masih mau care, support gitu meskipun betul. Secara fisik tidak bisa mendampingi lagi seperti saat online gitu ya, Miss ya. Ya, nah ini kalau kita bilang ini kan juga keterkaitannya sama perilaku ya, Dokter Yana ya. Nah kalau perilaku itu kita penting untuk memodifikasinya tuh dengan cara reward and punishment.
Nah, tapi punishment-nya jangan dibayangkan kalau punishment-nya dicubit, dipukul, enggak. Kita nggak akan pakai punishment yang seperti itu. Gitu ya. Misalkan, nanti kalau seminggu mau sekolah ya, kita mungkin boleh kumpulkan stem atau pakai stiker. Kalau seminggu sekolahnya penuh, nanti mama beliin es krim ya. Tapi nanti kalau ini ada yang 01, berarti di hari yang kosong itu kamu nggak boleh main sepeda, nggak boleh main HP, nggak boleh nonton TV. Nah, ada konsekuensi yang harus dia terima. Tujuannya apa? Dengan adanya reward atau konsekuensi positif itu tadi, anak-anak akan mempertahankan perilaku yang kita anggap sudah cukup baik. Perilaku yang adaptif. Tapi dengan adanya konsekuensi negatif itu kita harapkan apa? Anak merasa, aduh kapok ya, aku nggak mau deh kayak gini lagi. Nah, itu akan meminimalisir perilaku-perilaku yang kita anggap kurang sesuai. Seperti itu. Baik, itu tadi beberapa tips dan trik dari Miss Ola nih sobatku, yang tentu saja harapannya sangat berguna ya Miss. Semoga apalagi bermanfaat. Di kondisi seperti ini masih banyak orang tua yang mungkin bermasalah juga, bingung nih gimana sih caranya mendorong anak untuk bisa kembali lagi bersekolah secara onsite gitu ya. Nah, mungkin dengan tips-tips tadi harapan kami bisa membantu para orang tua yang mengalami masalah yang mirip dengan kasus-kasus yang tadi sempat kita bicarakan nih di sini. Nah, untuk para sobatku yang masih kurang nih Miss konsultasi karena ternyata variasi kasusnya juga sebenarnya masih bisa banyak sekali ya Miss. Banyak banget. Nah, mungkin untuk lebih detail masing-masing anak nanti silahkan datang langsung aja ke unit tumbuh kembang di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, karena Miss Ola ada di klinik tumbuh kembang kami setiap hari Senin sampai Sabtu di antara jam 8 sampai jam 14 ya Miss ya. Betul ya. Jadi nanti juga kalaupun butuh tindak lanjut dengan terapi kadang-kadang juga perlu ya Miss. Perlu. Jadi ada stimulasi, kemudian nanti kita bisa juga bikin semacam grup gitu ya Miss. Itu kami juga ada tim khusus yang nanti akan menangani kebutuhan anak Anda sesuai dengan hasil assessment yang nanti akan dikerjakan di awal ya Miss Ola biasanya ya. Biasanya akan ada sesi konsultasi dulu, lalu jika diperlukan, kalau misalkan kita ngelihat ternyata polanya di rumah sudah bagus nih, tapi kok anak masih seperti ini, biasanya akan kita lakukan assessment psikologis gitu ya, bisa dari kognitifnya, IQ-nya atau dari kepribadiannya. Nah, nanti di sini akan kita olah. Kalau misalkan ada sesuatu akan kita sampaikan ke orang tua dan kira-kira program terapinya seperti apa. Ya, nanti akan dijadwalkan sesuai dengan hasil assessment awalnya, dan kita juga ada tim khusus nih yang akan menangani secara terintegrasi ya Miss Ola. Betul. Mungkin kan pendekatannya bisa dari beberapa aspek ya Miss. Itu nanti sudah akan diprogramkan secara lengkap. Gitu ya. Jadi ada timnya gitu ya, meliputi dari ya fisioterapinya juga ada, terapi okupasinya ada, terapi bicaranya juga ada, seperti itu. Baik. Nah, bicara tentang anak-anak nih memang menarik ya Miss Ola ya. Iya dong, karena anak-anak itu kan aset ya kalau kita bilang ya, aset bangsa kan. Iya betul. Dan ternyata kan begitu banyak aspek-aspek yang mungkin selama ini belum banyak, bahkan kita yang sudah menjadi orang tua bertahun-tahun. Nah, mungkin dengan perkembangan zaman ini juga kita juga harus belajar terus-menerus ya Miss ya. Betul. Nggak bisa menerapkan pola asuh yang sama seperti yang dulu kita dididik oleh orang tua kita dengan cara A gitu. Kemudian cara A ini kita gunakan nih untuk mendidik anak kita, ternyata nggak bisa ya Miss. Jangankan ke generasi kita ya Dok ya, dari generasi kita ke generasi yang sekarang gitu ya. Iya. Ke anak yang pertama ke anak yang kedua aja bisa beda lagi ya Miss. Karena karakternya berbeda. Iya. Nah itu jadi yang kita juga harus apa ya, jangan pernah malu Dok, gitu ya, jangan pernah malu atau menutup diri untuk bertanya gitu atau ya, mencari informasi tentu saja dari sumber-sumber yang terpercaya ya Miss. Betul. Supaya tidak salah langkah gitu ya Miss, karena memang anak-anak ini kalau dulu ada yang bilang anak-anak ini seolah-olah seperti kertas putih gitu. Iya, tabula rasa ya Dokter Yana. Iya, jadi tergantung yang mewarnai itu seperti apa, maka dia akan jadi seperti itu gitu betul. ya. Nah, mungkin terkait dengan hal ini ya berarti memang
pendidikan anak ini memang sangat penting, dimulai sejak usia dini, bahkan sampai anak ini menginjak remaja pun dengan segala dinamika dan problematikanya. Ini memang sangat menarik dan menjadi tantangan tersendiri tentunya bagi para orang tua ya Miss ya. Nah mungkin terkait dengan masa depan anak-anak ini Miss, kadang-kadang kan ada anak-anak yang sejak kecil sudah punya mimpi ya, jadi sesuatu gitu. Nah kalau terkait dengan ini sebenarnya ada lagi ilmunya ya Miss ya? Ada, nah itu tadi lebih ke komunikasi dengan anak seperti apa. Tadi kan sudah kita bahas sedikit ya Dok ya. Nah nanti mungkin kalau ada kesempatan mungkin kita bisa bahas lebih banyak. Ini menarik gitu ya. Sekali ini semua. Gitu, karena relasi antara orang tua dan anak itu menentukan bagaimana nanti anak di masa depannya. Gitu ya, terutama bagaimana relasi anak perempuan dengan mama, anak perempuan dengan ayah, anak laki-laki dengan mama, anak laki-laki dengan ayah. Nah itu punya kekasannya sendiri. Nah menarik itu Dokter Yohana. Gitu iya. ya. Nah bagi sobatku yang penasaran nih, saya sendiri penasaran, pengen segera tahu gitu. Apa sih yang bisa kita pelajari gitu terkait dengan mimpi-mimpi anak gitu ya Miss? Ternyata ada yang menarik juga untuk dipelajari gitu ya. Kita sebagai orang tua juga perlu mengetahui gitu ya, supaya tidak salah jalan tadi ya Miss. Betul. Karena memang orang tua ini bagaimanapun juga menjadi figur publik pertama mungkin ya, jadi yang akan model pertama iya gitu ya. yang akan dicontoh jadi patternnya anak gitu ya Miss ya. Iya, dan seringkali orang tua kan penasaran itu sama bakat minat anak seperti apa. Nah itu kan mimpi dengan bakat minat kan masih nyambung ya Dokter Yohana ya. Kalau mimpinya pengennya jadi dokter, ternyata bakat minatnya sebenarnya ke arah chef gitu. Itu bisa terjadi ya Miss? Bisa. Oh bisa. Bisa. Nah bisa jadi mimpi itu muncul karena apa Dok? Karena mungkin orang tuanya yang selalu jadi dokter ya. Jadi dokter ya, sehingga kesempatan anak untuk mengeksplor masih terbatas. Potensi yang lain sebenarnya ya. Iya. Oke. Nah ini menarik sekali nih sobatku. Mungkin nanti kita bahas ya Miss di podcast berikutnya. Jadi jangan lewatkan sobatku untuk topik podcast terkait dengan tumbuh kembang anak yang nantinya akan kita tayangkan secara rutin ya Miss. Boleh Dokter Yohana. Oke. Nah Miss, ini kan podcast ini kita tayangkan juga nih via YouTube Rumah Sakit. Jadi sekarang Rumah Sakit Dr. Un Solobaru sudah memiliki channel YouTube. Nah, bagi sobatku yang belum subscribe, silahkan klik subscribe karena subscribe itu gratis, nggak berbayar. Miss Ola sudah subscribe kan ya? Sudah. Nah, nanti juga setelah subscribe jangan lupa nih klik loncengnya supaya kalau kita update video-video edukasi terbaru ataupun layanan terbaru dari Rumah Sakit Dr. Un Solobaru, sobatku tidak ketinggalan. Nah, kemudian juga silahkan nanti video ini di-like dan juga di-share ke semua rekan-rekan, tetangga, saudara yang mungkin juga mengalami masalah yang sama ya Miss ya. Pagi ini sudah pada mulai PTM, mungkin curhat-curhatnya sama, galaunya yang dirasakan sama. Supaya edukasi ini bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang gitu ya Miss Ola. Betul. Kemudian juga jangan lupa share juga via media sosial yang sobatku punya, itu juga boleh gitu ya Miss, supaya lebih banyak orang yang bisa mendapatkan edukasi dari narasumber yang terpercaya. Iya, karena sharing is caring ya Dokter Yohana. Iya, sharing is caring. Dan apalagi kita sama-sama menghadapi kondisi yang tidak mudah ya Miss. Betul. Peralihan, apalagi kita sebagai orang dewasa aja mengalami proses peralihan yang cukup berat, apalagi untuk anak-anak ya. Tentu saja butuh proses ekstra dan kita sebagai orang tua harus selalu mensupport anak dan mungkin mengurangi tekanannya ya Miss Ola ya, supaya proses transisinya lebih nyaman buat anak-anak gitu ya. Karena transisi aja udah berat, apalagi ditambahin lagi tekanan ya. Iya benar. Double kasihan anak-anak. Iya. Cukup sekian episode Bincang Asik Sobatku kali ini. Saya Dr. Yohana
Dan saya Fabiola. Kami undur diri. Salam sehat, salam teduh untuk sembuh.